pertanyaan yang muncul yang diambil oleh para panelis itu tidak hanya berbicara pertahanan. Sebenarnya ada politik luar negeri, ada masalah hutang juga. Itu menjadi sangat berbasiskan pertahanan karena perdebatan yang muncul di antara kontestan ini sepertinya memang kecenderungannya ke sana gitu. Baik itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Tim di dalamnya pun juga bukan orang-orang sembarang. Jadi ya silahkan dipilih saja. Mana yang menurut teman-teman semua itu rasional. Sekaranglah waktunya. Dalam debat Capres kemarin banyak banget perspektif dan penilaian dari publik, di mana pada saat debat Capres tersebut membahas tentang pertahanan, geopolitik, dan juga hubungan internasional. Nah, kali ini kita akan ngobrol langsung bareng dengan dosen hubungan internasional dari Universitas Pertamina, yaitu Mas Indra Kusumawardana. Mas, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Studio Nawacita. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol simple aja nih terkait debat Capres kemarin. Nah, gimana sih pendapatnya Mas Indra soal penampilan debat Capres kemarin? Senang bisa diundang dan ketemu lagi sama Fizli ya. Kalau kita lihat dari debat kemarin ya kita bisa belajar banyak lah ya dari penampilan masing-masing Capres, baik itu kubu 01, 02, 03. Mereka memiliki kekuatan dan kalau dari pandangan saya kekurangannya masing-masing gitu ya. Tapi kita harus bisa, kalau dari saya pribadi saya melihatnya tentu kita harus bertolak dari pemahaman masing-masing capres terkait visi misinya yang memang memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat pertahanan, keamanan, hubungan internasional, politik luar negeri, geopolitik dan globalisasi itu sendiri. Nah, di sana yang kita bisa lihat bahwa kalau di 01 itu banyak membahas aspek-aspek yang sifatnya normatif gitu ya, value based dan juga broad gitu ya. Di kubu 02 itu banyak menekankan ya memang melihat latar belakang Pak Prabowo yang memang seorang militer, itu banyak menekankan aspek pertahanan dan juga ada beberapa pembangunan sumber daya manusia. Dan sedangkan kalau di kubunya Ganjar, Pak Ganjar sendiri sebagai capres banyak membahas aspek-aspek yang sifatnya praktis, ekonomis gitu ya, bahkan berbasis institusi. Nah, ini menunjukkan tiga perspektif tersebut menarik untuk kita cermati sebagai pembelajaran dalam melihat demokrasi kita. Nah, kalau kita coba move ke terkait pertahanan, menurut Mas Indra nih, sebenarnya pertahanan seperti apa sih yang harus dimiliki Indonesia? Kalau saya sih melihatnya ya bagaimanapun Indonesia itu adalah negara yang saat ini dapat dikategorikan sebagai negara middle power. Dan middle power itu ya secara sederhananya ya negara yang sudah memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan industri pertahanannya, tapi secara transfer teknologi, kesiapannya, ketersediaan budget itu tentu memiliki constraint dan keterbatasan. Nah, di situ kita mengenal ada konsep kebijakan minimum essential forces. Nah, minimum essential forces ini sebagai sebuah kebijakan dan sudah dilakukan lama oleh Indonesia, dapat dikatakan bisa memberikan guidance gitu bahwa meskipun Indonesia itu memiliki anggaran yang terbatas, tapi tidak boleh melupakan bahwa pertahanan itu kan ada di beberapa matra, bukan hanya satu. Ada matra darat, matra laut, matra udara, dan itu semuanya harus secara kesiapan operasionalnya, terus ketersediaannya itu memenuhi minimum essential forces yang sudah digariskan oleh undang-undang gitu. Nah, dalam hal itu ya kita bisa melihat data ya. Dalam hal ini capaian-capaian yang dicapai oleh Indonesia sesuai dengan data dari Kemhan masih belum mencapai target di tahun 2024 yang katanya mau di 100 miliar ya, apa 100 triliun. Itu baru di 65. Oke. Nah, 100 miliar US dollar nggak salah ya. Kemarin kan sempet rame tuh soal data. Itu tuh sebenarnya kalau kayak di informasi publik gitu, dalam debat itu
wajar nggak sih sebenarnya dipertanyakan soal data? Dan kalau misalkan sebagai Bapak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, sebenarnya boleh nggak sih untuk nggak dijawab? Atau sebenarnya harusnya kayak gimana nih? Soal data tuh boleh dibuka atau enggak? Menurut Mas Indra? Pertama, kalau kita berbicara tentang data di era informasi sekarang ini, keterbukaan informasi saat ini, dapat dikatakan data itu memang banyak beredar gitu di berbagai macam portal data ataupun di dalam report-report terkait military budget itu tersedia gitu data-data tersebut. Itu di satu hal berarti setiap kontestan bisa mencari, timnya bisa mencari data-data itu dan dijadikan untuk materi mereka berdebat gitu ya. Nah, di sini kita harus melihat posisi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Dalam konteks pertahanan, memang apa yang disebut dengan sekresi ya, hal-hal yang sifatnya rahasia, clandestine, itu juga menjadi satu bagian dari kewaspadaan. Itu. Jadi memang data-data tersebut tidak bisa dibuka secara gegabah. Jadi harus ada kewaspadaan, boleh nggak? Karena ini akan berkaitan dengan kesiapan operasional dari alutsista Indonesia, sistem pertahanan kita, yang tentunya tidak bisa diucapkan atau dikeluarkan statementnya dari Menteri Pertahanan secara gegabah, meskipun beliaunya adalah saat ini sebagai kontestan di dalam pemilihan presiden. Gitu. Jadi saya lihat itu jadi ada satu dilema dalam diskursus ini gitu. Di satu sisi kontestan yang bersaing di situ pasti akan menggunakan itu karena masuk di dalam tema debat. Di sisi lain, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga yang saat ini sedang maju sebagai calon presiden juga dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya sakral tadi di dalam pertahanan. Memang nggak bisa untuk dibuka secara gamblang ya, Mas ya. Tapi kalau ditanya sebagai tema atau inti pertanyaan di debat capres itu boleh. Boleh. Kalau ditanya aja boleh. Berarti benar-benar kemarin itu dilema ya, makanya berarti secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu untuk diam berarti tepat dong. Nah ini juga. Berarti itu hal yang memang harusnya seperti itu dong. Ya saya melihat kalau saya sebagai seorang akademisi ya dan juga pengamat hubungan internasional. Saya menikmati gitu diskursus yang muncul di sana itu betul-betul menunjukkan bagaimana ada 3 tokoh nasional gitu ya yang saat ini bersaing dalam kontestasi pilpres itu mempersiapkan dirinya untuk berdebat di dalam membangun atau memperkuat elektabilitasnya di masyarakat. Baik itu, jadi Pak Prabowo, saya yakin juga sudah bersiap dengan serangan-serangan itu. Saya punya keyakinan, ini disclaimer, ini keyakinan saya ya sebagai pengamat, bahwa beliau pasti sudah bersiap gitu. Dan saya yakin timnya juga sudah ada yang memperkirakan Bapak pasti akan banyak tanya terkait pertahanan karena itu berkaitan sama jabatan publik saat ini yang dipegang gitu. Saya yakin beliau juga sudah bersiap dan bagaimana meresponsnya kalau kita amati dari debat yang berlangsung ya memang beliau lebih baik diam gitu. Karena apapun yang dikatakan itu bisa saja itu tadi mungkin melanggar prinsip beliau terkait sakralnya pertahanan. Bisa juga khawatir justru digunakan oleh lawan debatnya. Ya jadi serangan balik gitu, lah. Ya. Nah sekarang sedangkan kalau kita lihat dari Pak Anies sendiri sebagai kontestan pilpres sangat cerdas dia melihatnya. Gitu. Jadi beliau juga tahu ini dari awal dia sudah set the tone. Saya akan ngomongin masalah pertahanan. Iya. Gitu. Beneran di opening loh. Pertama kali dikasih dia kesempatan untuk bicara, kayak langsung dikhususin aja untuk pertahanan. Walaupun ada sih berembet-berembet tentang bagaimana nilai kita di mata dunia ya. Kalau nggak salah sempat nyenggol soal di Kemenlu ya, yang akhirnya Bu Retno Marsudi sempat berbicara juga kan, meresponi juga. Nah,
terkait dengan Pak Anies juga menanyakan tentang pesawat bekas. Itu sebenarnya kalau dari sisi pertahanan tuh nggak apa-apa pakai pesawat bekas, apa harus yang baru? Kan itu menjadi sebuah pertanyaan juga kan, kenapa kita menggunakan pesawat bekas dengan anggaran yang sebenarnya udah dikeluarin banyak kayak gitu. Itu sebenarnya gimana sih, Mas? Saya pikir pertanyaan itu penjelasannya banyak tersedia di berbagai macam situs ataupun berita-berita yang juga mengulas penggunaan terminologi itu. Tapi sependek pemahaman saya dalam melihat pemilihan terminologi tersebut, kita harus melihatnya satu, kalau kita melihat dalam konteks rasionalitas Indonesia sebagai negara middle power dalam rangka memenuhi minimum essential forces-nya, ketersediaan budgetnya, terus perencanaan renstra pertahanannya, ya itu sudah menjadi satu keputusan dari Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, bahwa kita sanggupnya ada di tataran ini untuk membeli alutsista. Anggaran yang itu. Nah, sedangkan alutsista sendiri itu tidak bisa dilihat bekas atau baru, kecuali memang Indonesia sudah punya kapasitas untuk mengembangkan atau mendevelop alutsista sendiri gitu. Yang memang kalau kita lihat, kita bisa lihat dari angka untuk impor dan ekspornya alutsista Indonesia itu kan masih sangat jauh. Kalau nggak salah dia ada di angka untuk impornya itu masih sangat bergantung pada impor gitu. Angkanya untuk impor itu nanti bisa dilihat ya, harus dikoreksi kalau semama perkiraan saya itu salah. Itu mendekati 100 miliar US dollar, sedangkan ekspornya itu baru 16-an. Gitu. Baru di angka itu. Berarti dalam konteks ini kesiapannya masih jauh untuk bisa mengembangkan alutsista yang memang betul-betul baru gitu. Justru kemampuan untuk membeli alutsista baru itu kan mahal gitu. Nah, makanya di situ ada konsep yang kesiapan. Jadi kelayak gunaan dari contoh kayak pesawat itu sudah berapa jam terbang. Iya, gitu. Durasi penggunaannya ya. Nah, itu sebetulnya kalau semama pesawat itu secara sertifikasi atau standarnya bisa digunakan selama 30 tahun, 40 tahun. Kalau dia masih digunakan 10 tahun, ya meskipun itu memang bukan pesawat baru, tapi dia layak untuk digunakan. Iya. Nah, tapi ini tidak bisa dibuka begitu saja karena ini berkaitan dengan kesiapan operasional. Nah, itu satu hal. Nah, tapi kalau dalam konteks debat kemarin, yaitu bisa digunakan penggunaan kata bekas, penggunaan angka berapa ratus triliun, 700 triliun anggaran pertahanan, itu bisa diterima oleh publik sebagai satu diksi. Narasi-narasi. Iya. Ya, narasi-narasi bahwa ada yang tidak benar nih, gitu. Dan ini ya realitas saja, namanya ini orang bersaing kan. Namanya calon, lagi mau ngasih tahu, meyakinkan kalau ternyata dia mungkin punya awareness terhadap isu-isu seperti itu. Betul. Nah, tadi juga Mas Indra sempat bahas tentang middle power dan juga tadi kondisi sistem operasional dari kesiapan pertahanan. Nah, memang sebenarnya menurut Mas Indra tuh sistem pertahanan kita saat ini tuh udah baik atau masih kurang sih? Ya, kita harus lihat dari, ya ibaratnya yang bisa menjawab itu secara clear itu tentu pejabat yang saat ini berwenang ya untuk menjelaskan itu dari Kementerian Pertahanan. Tapi kalau saya sebagai orang luar yang juga punya sedikit pemahaman terkait industri pertahanan dan juga performa militer kita, ya kita bisa lihat dari data peringkat-peringkat Indonesia dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara, dibandingkan negara di Asia, dibandingkan negara di seluruh dunia ini. Iya. Nah, di situ ya kalau semama kita lihat dari 197 negara, Indonesia sekarang peringkat 13 military power-nya. Iya. Di Asia itu peringkat 8 kalau nggak salah. Nah, sedangkan di Asia Tenggara itu peringkat 1 atau 2. Wow, sebenarnya tinggi juga ya. Tinggi, kita sangat luar biasa. Cuma memang itu nggak terkuak aja kemarin. Ya, tidak ada waktu untuk menjelaskan itu. Atau nggak tahu, mungkin menjelaskan itu juga memiliki resiko-resiko tersendiri. Nah, kita nggak bisa tahu ya. Itu kan satu judgement dari Pak Prabowo selaku kontestan. Sebenarnya kan yang bisa menjelaskan itu secara clear dan punya wewenang lah menjelaskan itu adalah
Pak Prabowo selaku Menhan, tapi beliau pasti punya pandangan. Enggak lah, ini nggak mau saya jelaskan. Itu kan nggak tahu saya. Apakah itu juga masuk dalam rahasia negara? Nah, berarti sebenarnya kalau bisa dibilang kan kemarin ada penilaian-penilaian nih di debat Capres. Ada yang nilai 5, ada yang nilai 11 dari 100. Nah, sebenarnya tepat nggak sih kalau sesama calon presiden yang lagi berkontestasi itu saling menilai? Atau sebenarnya siapa sih yang ideal untuk menilai kinerja dari Menteri Pertahanan atau pemerintah? Kalau dari sisi praktisi itu gimana? Kalau berbicara masalah boleh atau tidak, ya siapa saja boleh selama dia adalah rakyat Indonesia, boleh menilai ya, boleh saja menilai. Apalagi ketika dalam satu kontestasi pemilihan presiden yang di situ ada forum debat gitu ya. Kalau narasi tentang penilaian ini mau digunakan sebagai bentuk serangan kepada kontestan yang bersaing ini, ya itu ya sah-sah saja menurut saya gitu. Itu sah-sah saja sih menurut saya ya. Tapi kalau masalah kepatasannya tentu orang bisa bermacam-macam pandangannya ya. Bisa yang ya kan nggak relevan, tidak harusnya kan rakyat yang menilai atau mungkin ada lembaga lain, lembaga internasional bahkan yang menilai gitu ya performanya dengan standar-standar yang macam-macam. Ya itu bisa saja terjadi perdebatan. Tapi kalau dalam konteks debat itu ya itu yang memang pilihan yang dipilih oleh kontestannya untuk menggunakan narasi itu untuk menyerang gitu. Nah, menyerang gitu ya. Sekarang kan kemarin udah ada 3 calon presiden yang istilahnya menyuarakan, walaupun memang yang membuat akhirnya geopolitik dan hubungan internasional ini jadi kurang kelihatan nih sebenarnya visi misi yang mereka sampaikan. Nah, kalau dari sisi Mas Indra sebagai dosen dari hubungan internasional, ketika menjadi seorang presiden nantinya atau calon presiden, sebenarnya visi misi atau apa sih yang harus mereka kerjakan ke depannya supaya geopolitik kita lebih baik gitu? Sebetulnya kalau dibilang jadi gini, memang aspek yang sangat dominan dalam debat kemarin itu pada aspek pertahanan. Tapi pilihan-pilihan pertanyaan yang muncul yang diambil oleh para panelis itu tidak hanya berbicara pertahanan. Sebenarnya ada politik luar negeri, ada masalah hutang juga. Itu menjadi sangat berbasiskan pertahanan karena perdebatan yang muncul di antara kontestan ini sepertinya memang kecenderungannya ke sana gitu. Nah, kalau berbicara masalah politik luar negeri, hubungan internasional ataupun geopolitik bahkan ya, 3 kandidat ini punya perspektif yang berbeda. Dan itu muncul beberapa kali, contoh kayak Pak Anies itu memunculkan bahwa kita harus muncul di dalam berbagai macam multilateral forum seperti ASEAN gitu ya. Kita harus bisa menjadi pemimpin selatan-selatan. Itu tuh apa sih? Aku potong coba. Itu kan ada sempat agenda selatan-selatan. South Cooperation. Iya, itu mungkin beberapa anak muda nggak tahu apa sih agenda selatan-selatan yang disampaikan sama Pak Anies itu, karena jujur aja Pak Anies tuh keren banget kalau debat menyampaikan aspirasinya. Cuma terkadang ada bahasa-bahasa yang mungkin kita yang awam itu nggak paham maksudnya. Contohnya kayak agenda selatan-selatan itu sebenarnya apa sih, Mas? Yaitu satu paradigma di dalam kerjasama antar negara yang muncul pasca, biasanya gaungnya itu semakin kencang pasca Perang Dingin, di mana jadi kerjasama antara negara-negara maju dengan negara berkembang, atau diistilahkan itu North-South Cooperation ya, negara-negara yang ada di belahan utara dan belahan selatan. Itu sudah tidak lagi menjadi satu-satunya jalan untuk mengembangkan ekonomi sebuah negara ataupun kesejahteraan sebuah negara. Karena apa? Beberapa negara-negara yang muncul sebagai negara yang kuat gitu secara ekonomi, terutama pasca tahun 2000-an itu tidak dari negara maju. Baik itu China, India, Brazil, terus kemudian South Africa, and then Russia. Mereka representasi dari negara-negara yang dianggap sebagai Global South. Jadi negara selatan yang sudah
berhasil di dalam globalisasi ekonomi. Nah, sehingga muncullah pendekatan bahwa seharusnya kalau gitu diperkuat saja kerjasama antara negara-negara ini. Itulah salah satu cikal bakalnya muncullah BRICS tadi. Jadi organisasi BRICS ya. Nah, memang diskusi tentang South-South Cooperations ini menarik gitu. Secara secara konsep itu bagus gitu ya. Dan diungkapkan di dalam debat Pilpres itu juga merupakan terminologi yang canggih ya untuk mereka yang paham hubungan internasional gitu sih. Berarti kalau bisa dibilang geopolitiknya Indonesia sekarang ada di posisi di mana, Mas? Nah, dalam hal itu Pak Prabowo sebetulnya juga menyinggung masalah itu. Masalah bahwa kita harus kuat, kita harus punya kekuatan tempur. Karena dunia itu sedang banyak konflik ya. Bahkan mengungkapkan kata tidak ada yang ingin kecuali kita mau menjadi seperti Gaza dan lain-lain. Ya, posisi geopolitik Indonesia dapat dikatakan kita ada di posisi yang strategis. Kalau melihat trajektori geopolitik dunia ke depan yang semakin menunjukkan contoh ada berbagai macam konflik ya, baik itu di antara Rusia dengan Ukraina yang juga melibatkan banyak negara besar. Terus kemudian sekarang di Palestina Israel juga memanas gitu ya. Dan juga melibatkan banyak negara. Ya memang ada suatu uncertainty yang menguat di dalam geopolitik global gitu. Dalam hal ini ya Indonesia memang harus siap karena kita ada di dalam lokasi yang sangat strategis yang dibutuhkan oleh banyak negara. Gitu. Kita harus punya satu strategi dan juga doktrin pertahanan yang bisa menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Nah, berarti kan kita butuh strategi untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kira-kira dari 3 capres itu siapa yang paling mendekati harapan itu, Mas Indra? Kalau saya pribadi melihatnya yang sangat luar biasa. Ini disclaimer pandangan saya ya. Yang sangat canggih konsepnya itu adalah Pak Ganjar. Pak Ganjar itu menggunakan istilah yang garda samudra. Divisi misinya pun kalau kita baca ada itu juga maritim kuat. Terus kemudian pertahanan sakti 5.0. Nah, misalnya istilah-istilah yang menunjukkan bahwa timnya Pak Ganjar dan Pak Ganjar sendiri memiliki perhatian terhadap perkembangan kebutuhan pertahanan dan juga keamanan dunia 10-20 tahun ke depan yang menuntut adanya konektivitas yang kuat, dalam hal ini maritim. Kemudian keamanan cyber gitu, dan juga hal-hal yang ancaman-ancaman yang muncul dikarenakan perkembangan teknologi, baik itu karena ada artificial intelligence gitu ya, dan juga machine learning, aspek-aspek otomatisasi di dalam industri 4.0 bahkan 5.0 dalam konteks algoritma. Itu mereka paham. Sebenarnya sangat memiliki perhatian lah. Saya nggak ngerti. Saya pahamnya itu karena dalam kesan saya mereka memiliki perhatian terhadap itu. Itu di satu sisi ya. Namun di sisi lain saya tidak tahu apakah pilihan tersebut itu membuat Pak Ganjar bisa diterima oleh masyarakat karena itu konsepsi yang sangat canggih sekali. Gitu. Apakah masyarakat kita siap untuk mengunyah itu sebagai suatu materi yang diungkapkan di dalam debat Pilpres yang sangat singkat? Yang sangat singkat dan tanpa merendahkan atau ini memang nggak semua orang memiliki literasi politik yang udah sejauh itu dari kata-kata bahasa gitu kan. Kosakata yang dikeluarkan Pak Ganjar emang intelek banget gitu. Hanya mungkin orang-orang tertentu aja yang bisa ngerti oh dia ngomong itu maksudnya gitu. Sama dengan Pak Anies kan sebenarnya. Pak Anies nggak bisa, saya bukan fansnya Pak Anies tapi nggak bisa dibohongin dia tuh penggunaan bahasa itu benar-benar ya menunjukkan akademisi banget gitu. Bahkan banyak ya tadi pernyataan dan juga statementnya dia yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang mungkin orang nggak ngerti. Nah, menurut Mas Indra sebagai seorang akademisi, kira-kira harusnya mungkin calon presiden menggunakan strategi komunikasi yang seperti apa nih
intelektual atau yang sederhana tapi orang bisa langsung ngerti? Kalau saya lihat ya, saya mengikuti debat pertama dan debat kedua gitu ya, yang saat ini untuk capres. Kalau ini mengamati gaya artikulasi komunikasinya Pak Anies, sebetulnya di debat pertama itu Pak Anies menggunakan kata-kata yang sangat mudah dicerna. Ya. Gitu. Pada waktu itu. Yang pertama. Debat pertama gitu. Sejak awal itu beliau sepertinya sangat memperhatikan. Jadi ingin bisa diterima semua yang kata-katanya itu, jadi tidak terlalu menggunakan kata-kata yang canggih gitu. Iya. Malah justru saya agak melihat Pak Ganjar pada debat pertama ya menggunakan kata-kata yang tidak umum dipahami oleh masyarakat luas. Contoh, partai itu adalah fungsinya agregasi. Iya. Ya kan tinggi banget gitu. Iya. Mungkin anak kuliah, anak politik doang yang tahu. Iya. Kalau anak-anak yang di luar politik komunikasi mungkin dia apa itu agregasi? Iya. Gitu. Misalnya partai itu fungsinya adalah agregasi. Nah itu bahasa yang tinggi banget gitu. Dan saya tidak melihat itu di dalam debat pertama Pak Anies menggunakan bahasa-bahasa yang tidak umum itu. Tapi di debat kemarin Pak Anies menggunakan kata-kata yang cukup tinggi, termasuk tadi negara selatan-selatan. Apakah itu dikarenakan memang pembahasannya tingkat tinggi karena ini berbicara masalah pertahanan, keamanan dan hubungan internasional, atau memang begitulah cara Pak Anies ketika berkomunikasi kalau berbicara masalah hal-hal yang berkaitan isu dunia itu. After all memang itu adalah topik yang tidak luas gitu ya, tidak bisa diterima, tidak luas dalam konteks masyarakat itu memiliki kepedulian terhadap hal tersebut, gitu. Tidak luas secara konstituennya. Iya, berarti kalau menurut Mas Indra sendiri untuk sekarang capres nih sebenarnya kalau kalau boleh kasih saran sama calon-calon presiden, harusnya tuh coba deh pikirin biar negara tuh kayak gini, visi misinya harusnya yang kayak gimana sih biar tercapailah mungkin kita memiliki hubungan internasional lebih baik atau misalkan geopolitik yang lebih baik, itu harusnya gimana menurut pandangan sebagai pengamat hubungan internasional? Saya membaca dokumen visi misinya ketiga pasangan ya. Seperti Pak Anies yang sangat tebal, visi misinya itu 100 halaman lebih. Terus Pak Ganjar itu hampir 100 halaman, sekitar 80 halaman. Oh sorry, kebalik. Pak Prabowo itu hampir 100 halaman, 80 sekian ya. Pak Ganjar itu yang paling singkat, dokumennya sekitar 33 halaman ya. Saya melihatnya dari kacamata seorang akademisi hubungan internasional. Dalam dokumen tersebut memiliki pendekatan perspektif yang berbeda. Kalau yang satu itu dapat dikatakan memiliki perspektif yang normatif dan cukup, kalau dalam pendekatan HI itu liberalis ya. Yeah. Jadi dia berbicara tentang ekologi, tentang macam-macam lah. Sedangkan Pak Prabowo itu sangat realis menurut saya dokumennya. Meskipun dia juga berbicara tentang sumber daya manusia, dia ada di dalam visi misinya itu. Sedangkan Pak Ganjar itu sangat praktis, tapi juga memedulikan aspek-aspek yang sifatnya futuristik ke depan. Gitu. Nah, kalau saya bilang yang mana yang lebih baik, nah itu setiap orang punya pendapat masing-masing ya. Yang mana yang lebih baik. Cuman kalau saya boleh menyarankan kepada semua pemirsa, yang manapun itu semua adalah produk karya, saya yakin baik itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Tim di dalamnya pun juga bukan orang-orang sembarang. Jadi ya silahkan dipilih saja. Mana yang menurut teman-teman semua itu rasional. Yang paling penting adalah kita bisa belajar bahwa
pesta demokrasi Indonesia semakin mature sekarang. Debatnya juga semakin seru untuk diikuti gitu ya. Iya. Caranya juga banyak, Nah, gimmick-gimmick. seharusnya teman-teman semua, terutama generasi muda bisa semakin mencerdaskan dirinya, memilih dengan reasoning yang menurut teman-teman semua benar. Ya silakan gitu, karena Anda semua punya hak suara gitu, hak suara. Nah, Jadi saya bisa menyarankan sampai sana. Kalau pilihannya yang mana ya terserah. Ya kirain mau spill gitu. Oh, jangan. Oh, tapi kayaknya kemarin, aduh saya ntar dikira ininya Anies lagi. Tapi kemarin tuh Pak Anies ngomongin tentang culture diplomation. Sangat soft power. Iya, yang soft power. Tapi dia ngomongnya tentang diplomasi budaya. Dia ngomong tentang kebudayaan. Harusnya tuh lebih banyak kita untuk melestarikan tentang kebudayaan. Kalau Mas Indra ingat, kayaknya dari semuanya sebenarnya ngomongin tentang hubungan internasional benar-benar masih banyak. Instead of pertahanan aja, kayaknya memang masih Mas Anies ya, Pak Anies maksudnya. Iya, Pak Anies itu tadi dia berbicara bukan hanya dalam konteks pertahanan yang sifatnya hard power, tapi juga menyasar apa yang disebut soft power. Soft power. Gitu. Kalau kita menggunakan teorinya Joseph Nye, ya. Saya pernah denger itu kayaknya. Tahu soft power. Iya. Jadi dia menggunakan soft power yang source-nya itu dari aspek yang sifatnya kultural. Makanya kalau Fizli mengikuti, beliau juga ngomong masalah gastrodiplomasinya Indonesia, Iya, makanan gitu ya, halal food. Betul. Ya itu memang hal-hal yang muncul juga di dalam berbagai macam public speaking-nya Pak Anies di berbagai macam forum gitu. Berarti sebenarnya kalau misalkan contohnya dengan hard power kan berarti tadi kalau kita boleh bedah ya Mas ya, berarti kalau Pak Prabowo lebih kepada keamanan, pertahanan keamanan militer. Terus kalau Pak Anies itu lebih ke yang soft power, gastrodiplomasi, terus habis itu ada cultural diplomation, terus sama tadi satu lagi apa ya Mas? Gastrodiplomasi. Iya, berarti yang harusnya Pak Ganjar kali ya Mas, yang masih kita belum ketemu nih, yang kira-kira untuk kebijakan luar negerinya seperti apa? Ya, kalau kita amati dari apa yang disampaikan Pak Ganjar ketika debat itu, ya beliau menyampaikan satu gagasan yang luar biasa, ya kalau dalam istilah saya itu sophisticated ya, di mana beliau punya kepedulian tentang garda maritim. Gitu. Dan itu muncul, kata maritim itu muncul di dalam dokumen visi misinya beliau. Terus juga pertahanan sakti 5.0 terkait politik mahadata contohnya, yang berarti Indonesia akan memperkuat aspek itu. Yaitu gagasan yang menurut Pak Ganjar dan timnya sepertinya relevan untuk bisa diambil Indonesia dalam menghadapi masa depan gitu. Nah, kembali bagaimana masyarakat menilai, yaitu nanti yang akan menentukan adalah ketika di pemilihan nanti tanggal 14 Februari gitu ya. Ya tinggal dilihat aja. Tapi kalau buat kita yang mengamati itu bagus untuk dipelajari gitu ya. Itu bagus untuk dipelajari. Bagaimanapun kita tidak bisa terhindar dari perkembangan teknologi sekarang ini. Artificial intelligence itu juga mengalami kemajuan yang luar biasa. Machine learning, ya, algoritma itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Tentu memiliki kontestan dalam pilpres yang juga punya kepedulian terhadap masa depan keamanan cyber, politik mahadata, politik 5.0 yang diistilahkan oleh Pak Ganjar itu, ya memberikan pilihan juga untuk masyarakat. Apakah itu memang jawabannya? Oke. Nah, kalau misalkan tadi kita bahas soal capres ya Mas, sebenarnya yang bisa menjadi pejuang dalam hubungan internasional itu bisa dilakukan oleh rakyat biasa seperti saya gini nggak? Atau anak muda gitu? Atau masyarakat biasa? Nah, kalaupun bisa, bentuknya itu seperti apa? Kadang kan memang hubungan internasional ini terlihat seperti intelek, yang maksudnya penggunaan bahasa yang tinggi kan. Makanya mungkin kemarin yang menjadi fokusnya orang-orang itu adalah reaksi saling serangnya. Mereka nggak membedah tuh sebenarnya isinya tuh apa aja. Nah, mungkin di podcast ini karena teman-teman di sini mungkin banyak anak muda, nggak banyak yang tahu tentang hubungan internasional itu apa sih? Apa sih sebenarnya kalau kita sebagai masyarakat bisa melakukan apa untuk bisa memperjuangkan hubungan internasional selain kita menunggu mungkin apa yang dilakukan oleh pejabat publik atau presiden kita?
Oke ya, memang kalau seumpama kita melihat hubungan internasional dalam perspektif yang paling klasik ya, terutama menggunakan perspektif realis, maka aktornya itu adalah negara. Itu negara direpresentasikan oleh siapa? Ya oleh pemimpinnya, oleh menteri luar negerinya, yang istilahnya di berbagai macam negara itu bisa bermacam-macam. Kalau di Indonesia ada Menlu, di Amerika Serikat ada Secretary of State gitu ya. Dan juga semua diplomat yang ditugaskan oleh negara. Jadi ada satu kredensial yang dipegang oleh aktor-aktor negara ini. Gitu. Cuman di era globalisasi ekonomi, globalisasi kultural, itu tidak lagi menjadi satu hal yang eksklusif dan tertutup hubungan internasional. Jadi aktor-aktornya juga semakin banyak, termasuk civil society. Gitu. Kalau aspeknya adalah mengenai people to people connection secara global, maka siapapun bisa menjadi aktor dalam hal ini, memberikan satu kebaikan terhadap negaranya dalam ukuran-ukuran tertentu. Ya kita bisa lihat contohnya ya. Contohnya. Kita bisa lihat contohnya bagaimana keberhasilan Korea Selatan membangun industri hiburan dan film makanannya yang merupakan wujud dari diplomasi Korea Selatan secara global. Dan aktornya tidak negara, gitu. Iya. Bukan negara aktornya. Meskipun negara mungkin ada di belakangnya memberikan dukungan, tapi yang ada di depan itu ya masyarakat sipil gitu, yang mungkin direpresentasikan dengan idolsnya mereka. Nah gitu. Jadi kalau anak-anak muda sekarang juga semakin kuat pemahamannya tentang apa itu hubungan internasional di era yang modern sekarang ini, ya bisa memilih peran untuk bagaimana caranya Indonesia itu dikenal di dunia pada aspek yang baik, gitu. Nah ini yang penting, jangan sampai Indonesia itu dikenal oleh dunia pada aspek yang jelek, gitu. Yang biasanya itu sering muncul dikarenakan rasa ketidakpercayaan diri orang-orang Indonesia sendiri. Nah itu jangan. Kita harus bangun karena kita begitu banyak punya keunggulan secara kultural, secara makanan, hal-hal yang tidak harus langsung berkaitan langsung dengan negara itu kita keunggulannya juga banyak. Nah dalam hal ini kita harus akuin Pak Anies menyinggung itu. Contoh dia di salah satu public lecture, istilahnya di salah satu sesi pertemuan dia memberikan penjelasan tentang tujuan dia sebagai presiden Indonesia. Salah satunya dia menunjukkan ini lihat rendang itu juara di dunia peringkat berapa gitu ya. Memang. Nah itu sedangkan yang bisa membuat rendang terkenal itu kan bukan negara, tapi penjual rendang. Penjual rendang. Karena sebenarnya nggak semua rendang enak sekarang, tapi akhirnya rendang itu menjadi gastrodiplomasinya antara Indonesia dengan negara lain. Jadi orang taunya, oh makan Indonesia rendang, nasi goreng, mie goreng. Yes. Yang kayak gitu. Nah, berarti anak-anak muda yang jago memasak bisa masuk dalam konteks gastrodiplomasi. Nah, jadi perannya itu tergantung kita. Kita mau memilih sebagai apa. Iya. Ya saya bisa melihat ya setidaknya kalau saya berprofesi sebagai seorang dosen, ya apakah bisa saya ikut membawa nama Indonesia di dunia internasional dari buah pemikiran yang saya keluarkan gitu, saya tulis atau saya publikasikan. Gitu. Atau Fizly sebagai seorang jurnalis gitu ya, membuat berita-berita yang pada akhirnya itu dikenal, membuat Indonesia itu dikenal di seluruh dunia. Jadi pilihannya ada di anak-anak muda itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan secara generalnya anak muda yang akan nanti mau jadi aktor untuk negara misalkan, tapi kan dia personal dulu, itu persiapannya apa aja? Saya tadi kan sempat disinggung nih sama Mas, kita tuh jangan sampai minder atau apa. Nah sebenarnya apa sih persiapannya untuk anak muda supaya bisa jadi aktor di hubungan internasional? First, kualitas. Jadi be the best di bidang apapun yang kamu tekuni, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, networking. Jadi jangan sampai kita networknya itu nyaman dengan ya sekeliling kita aja. Ya kita harus membangun network ke luar negeri gitu. Diplomat-diplomat Indonesia yang banyak setelah diposting di luar negeri, kebanyakan mereka itu
akhirnya mengembangkan jaringan internasionalnya yang pada akhirnya bermanfaat untuk mereka ketika berdiplomasi, ketika karir mereka lebih mature. Nah, sebenarnya logiknya itu sama, anak-anak muda kita juga harus punya orientasi berpikir seperti itu. When we grow in terms of maturity ya, harusnya kita juga mengembangkan network kita secara internasional tadi. Yeah. Karena dengan gitu mindset kita akan lebih terbuka. Gitu, mindset kita akan lebih terbuka. Kita jadi bisa menilai apa yang bermanfaat untuk negara kita. Nah, yang ketiga, jangan lupa, sehebat apapun dirimu, sepintar apapun dirimu, tetap ya Indonesia harus selalu ada di hati. Gitu dong. Ya, kan selalu kayak lama-lama kita kayak capres selalu merah putih, selalu mengedepankan keinginan negara gitu. Iya. Muluk-muluk nggak sih, Mas, kalau misalkan anak muda ngomong kayak gitu? Kan sekarang banyak nih anak muda yang mulai berorasi seperti itu. Itu muluk-muluk nggak sih namanya? Muluk-muluk dalam artian apa nih? Tujuannya gitu ya. Ya, saya sih selalu melihat cara kita untuk bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara itu bisa bermacam-macam. Dan kita bisa membawa banyak kebaikan untuk negeri ini kalau kita memang cinta gitu. Seorang aktivis pendidikan bisa membawa kebaikan di negeri ini ketika dia memang tulus membangun pendidikan di negeri ini. Contoh, membangun pendidikan untuk anak-anak tidak mampu, dia membawa masa depan untuk anak-anak tersebut. Itu cara kita mencintai bangsa ini meskipun kita mungkin tidak ada di panggung yang apa istilahnya mendapatkan attention gitu. Iya, panggung politik maksudnya. Jadi istilahnya semua berangkat dari apakah kita memang mencintai bangsa ini, negara kita atau tidak gitu. Bukan masalah Indonesia, karena gini, kalau dulu our founding fathers itu tuntutan untuk republik ini bisa berdiri, mereka harus berjuang, berperang, mempertahankan kemerdekaan dan lain-lain di berbagai bidang gitu ya. Terus kemudian generasi berikutnya membangun, belajar untuk membangun ekonomi dari keterbatasan. Terus generasi berikutnya ada di alam demokrasi, mencoba mencari bentuk di dalam keterbukaan ini. Nah, sekarang generasi berikutnya tentu punya tantangan yang berbeda. Itu yang harus kita temukan. Gitu. Bagaimana kita mencintai negeri ini sehingga bisa membawa bangsa yang sudah sangat luar biasa menurut saya pribadi ya, itu semakin relevan dalam persaingan zaman. Itu. Nah, kalau masalah itu digunakan dalam kontestasi tertentu, ya itu sah-sah saja, silahkan aja gitu. Itu kan membangkitkan semangat. Betul. Ya kan, bahwa semangat tentang peduli yang nantinya bisa dikonversikan menjadi elektabilitas itu kan hal lain lagi gitu. Tapi ya sah-sah saja menurut saya. Tercapai atau tidak ya memang ya kita melihat Indonesia itu suatu organisme hidup gitu, yang terus berkembang kan. Nah, ini udah banyak banget, maksudnya informasi bahkan dari tadi pertahanan, terus menyinggung juga geopolitik dan juga hubungan internasional. Mas Indra, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing sama kita, karena ini pasti bakal kepake banget terutama sama anak muda yang karena ada beberapa kata yang awam ya dari pembahasan debat Capres kemarin yang akhirnya bisa clear nih di diskusi kita. Terima kasih Mas Indra sudah menyempatkan waktu. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.